Drama sidang kasus narkoba yang menjerat Vanessa Angel berakhir kemarin sore. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Vanessa bersalah atas kepemilikan 20 butir psikotropika jenis Xanax hingga divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan 1 bulan penjara. Yang menarik perhatian awak media, selain Bibi Ardiansyah sang suami, ayah Vanessa Dodi Sudrajat juga hadir di sidang untuk mendengarkan putusan dan status hukum putri sulungnya. 3 bulan itu maksudnya gimana sih, Pak? Jadi ini ya, jadi status tahanan kota. Jadi kalau tahanan kota berarti hitungannya adalah 5 hari ditahan di kota sama dengan hitungannya 1 hari di rutan. Kalau di tahanan rumah itu hitungannya 3 hari di rumah sama dengan 1 hari di rutan. Jadi kalau tadi dikatakan apa? Ditahan sejak kapan? Ditahan sejak Maret. Jadi tinggal dihitung aja, dikalikan berapa itu. Support Vanessa aja, nanti kita serahkan Vanessa aja. Meski vonis hakim ketua lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 6 bulan penjara, Vanessa belum aman dari jeruji besi. Pasalnya, sejak ditangkap polisi hingga ditetapkan jadi tersangka dan menjadi tahanan kota sejak 9 April lalu, Vanessa sudah 7 bulan menjadi tahanan kota. Artinya, Vanessa sama saja menjalani hukuman di penjara baru 42 hari. Jika Vanessa menerima putusan hakim, maka ia akan menjalani sisa hukuman sebanyak 48 hari di penjara. Lantas, adakah pertimbangan kemanusiaan para penegak hukum hingga Vanessa yang masih memberikan ASI eksklusif pada putranya tidak dipenjara? Yang pasti, Vanessa tak sanggup berkata-kata di depan awak media, sementara suami dan ayahnya mengaku pasrah pada vonis hakim. Oh, tahu ada bayi nih. Jangan, ada bayi. Bang, udah tahu. Anak kecil ini sini. Kesian babynya, kesian. Bayi taruh. Jadi duluan ya. Dadah. Ayo Ais. Ais ke sana Ais. Ya, karena tak mau dipisahkan dengan baby Gala, putranya yang baru berusia 3 bulan, Vanessa seolah tak puas dengan vonis yang dijatuhkan padanya. Namun majelis hakim punya pertimbangan lain. Mereka menilai ada 2 hal yang memberatkan Vanessa, yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba dan tak jera melanggar hukum karena sebelumnya pernah tersandung kasus prostitusi yang membuatnya divonis 5 bulan penjara karena terbukti menyebarkan konten asusila. Jika pada kasus penyebaran konten asusila Vanessa menerima vonis dengan ikhlas, apakah kali ini ia akan mengajukan banding? Vanessa sendiri akan banding atau gimana? Iya, saya nggak tahu. Ini mau ketemu dulu. Mau meetingkan dulu ya. Saya nggak tahu di mana lanjutan. Statusnya tetap tahanan kota sampai nanti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tadi bagaimana? Banding apa pikir-pikir? Masih pikir-pikir dulu. Ya udah, jadi jaksa maupun terdakwa pikir-pikir, jadi masih belum menjalani pidananya. Diciduk Satres Narkoba Jakarta Barat pada akhir Februari lalu, Vanessa dan Bibi tak berkutik ketika di rumah mereka di kawasan Kembangan, Jakarta Barat ditemukan 20 butil pil Xanax yang termasuk psikotropika golongan 3. Meski hasil tes urinnya negatif, sementara Bibi positif, hanya Vanessa yang ditetapkan sebagai tersangka karena pil itu adalah miliknya. Vanessa mengaku mendapatkan pil dari dokter di Surabaya. Yang disayangkan Vanessa dan Bibi, sejumlah saksi termasuk saksi ahli dari tim dokter tak dihadirkan di dalam sidang. Dengar pernyataan oleh saksi ahli ya, sesuai bahwa Vanessa boleh memiliki resep, bahwa memang mungkin ada beberapa apotek yang bisa memberikan resep Xanax tanpa harus mengambil resep tersebut. Memang kita dalam pembelaan kita akui saat mendapatkannya
itu di apotik yang sedikit meragukan. Karena banyak juga apotik yang beredar di Indonesia ya khususnya, itu belum menerapkan sistem-sistem yang kayak dijelaskan oleh JPU itu. Karena harus ada pelaporan dan harus ada penerimaan resi balik ya kan, salinan resi. Tapi memang dasarnya itu Vanessa itu punya penyakit. Jadi ya dari sisi kemanusiaan kalau orang sakit ya gimana lah. Ya kan? Jadi bukan dia dapat dari bandar narkoba atau apa, memang dari apotik, tapi memang administrasinya aja salah. Sekarang dia tetap harus bahagia ngalamin kayak minggu sidang, dia tetap harus pura-pura seneng lah demi anaknya gitu, biar asinya juga ya lancar. Gue juga harus pura-pura seneng juga buat istri dan anak gue. Kasus lain yang menarik perhatian netizen pada Kamis kemarin adalah sidang gugatan cerai yang membelit aktor Rio Rayvan dan Henny Mona yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Baik Rio maupun Henny tak hadir di sidang yang beragendakan penyerahan bukti-bukti dari pihak Henny. Henny yang berstatus termohon atau tergugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan bukti KDRT yang dilakukan Rio terhadapnya. Hanya saja, bukti itu dikritik keras oleh kuasa hukum Rio karena tidak disertai visum. Kami sudah rangkum semua, kami sudah serahkan kepada majelis bukti-bukti. Salah satunya adalah bukti-bukti KDRT, lalu adalah bukti-bukti foto-foto mesra antara termohon dan pemohon, lalu juga ada bukti komen-komenan lah antara pemohon dengan yang diduga patut sedang dekat dengan pemohon saat itu. Kalau untuk KDRT tidak ada, kita menyangkal dan Rio sendiri tidak pernah mengatakan itu kepada tim kita, tidak pernah. Tapi kan itu ada buktinya, Bang. Iya, betul. Saya juga lihat tadi bukti ada yang namanya foto-foto Mesra Instagram. Iya, foto-foto itu luka-luka biru gitu kan. Cuman kita tidak bisa mengatakan itu lukanya siapa gitu kan, lukanya pihak termohon. Kita tidak bisa menyimpulkan dulu itu bahwasanya itu foto-foto pihak termohon. Bisa saja itu di-download dari internet, Google apa segala macam kan gitu. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya itu foto pihak termohon seperti itu. Sudah bergulir 5 bulan, namun sidang cerai Rio versus Henny berlangsung alot. Selain Henny dikabarkan meminta uang mut'ah dan masa idah senilai 5 miliar rupiah, kedua kubu terlihat perang caption di media sosial. Bahkan pihak Henny mengancam akan melaporkan Rio atas dugaan body shaming di media sosial. 3 akun yang berkomentar di akun Instagram Rio sudah dilaporkan. Bukan tak mungkin Rio juga terseret kasus body shaming karena ia turut mengomentari akun yang melecehkan Henny. Lalu bagaimana kuasa hukum Rio menyikapi status kliennya yang terancam kasus pidana? Yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Saya sebagai seorang suami dilaporkan loh, kan ada efek, adalah penjara. Saya sudah capek di penjara, saya capek berurusan dengan hukum, tapi dia melibatkan saya terus ke situ lagi. Jadi komentar yang ada di Instagram itu kalau menurut kita sih nggak ada sedikit pun maksud atau untuk katakanlah ikut mengiyahkan daripada komentar tersebut atau mendukung daripada komen negatif yang dilakukan oleh salah satu akun. Sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut. Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun, kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu.